berharap menunggu ujian, ini tahun ini ada ujian. Enggak, jangan pusing mikirin itu. Justru yang harus kalian pikirkan itu, kalau misal besok ujian, saya itu siap enggak? Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini, yang pastinya Wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, ini karena banyak banget teman-teman yang nanya sama saya, ini tahun ini ujian epstopik atau tes ini ada enggak? Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Daripada kalian penasaran, mending langsung saja kita tonton videonya, oke? Cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, banyak banget ini teman-teman yang nanya-nanya ke saya. Jadi begini, ini ujian 2020 kan kemarin sebenarnya udah ada pra pendaftaran itu ya, pendaftaran bahkan kayaknya sepertinya udah pendaftaran, terus tinggal tanggal pelaksanaan. Tapi pas mau pelaksanaan bulan Maretnya itu kan ada virus corona ini masuk ke Korea, ini berimbas juga termasuk juga ke Indonesia. Ini corona di Korea seperti apa bisa melihat videonya, bagi yang belum lihat bisa melihat video saya ini di sini videonya. Terus sekarang sebenarnya corona sih udah reda, kemarin sempat reda, terus saat ini lagi naik lagi lonjakan kasus, ini ada di daerah Seoul, meningkat kasus-kasus baru. Terus untuk ujian atau tes CPT sendiri untuk Indonesia sampai sekarang belum ada kepastian ya. Ini saya jadi teringat waktu pertama kali saya mau daftar ke sini, mau jadi TKI ke Korea sini, prosesnya itu juga hampir sama kayak ini. Jadi ceritanya begini, tahun 2015 itu saya belajar, itu bulan sekitar September Oktober itu saya mulai belajar itu buat ujian tahun 2016 ya kan. Tapi tahun 2016 nya ternyata itu nggak ada ujian. Saya udah belajar berapa bulan, 3 bulan kan, pas itu dibilangin Januari awal itu dapat kabar katanya nggak ada ujian. Tapi penyebabnya beda. Kalau dulu itu kan karena sisa roster itu ya, yang sisa yang lulus itu kebanyakan, jadi kuotanya waktu itu berapa, sekitar 5.000, terus itu nyisa lebih dari 5.000, sisanya itu kan otomatis masih nunggu SLC dong. Ya udah, jadinya 2016 itu tanpa kepastian, ya hampir sama kayak ini sih, tanpa kepastian. Tapi sekarang kayaknya lebih ribet lagi. Kalau dulu kan kepastian kan nunggu yang masih belum dapat SLC sampai dapat SLC, terus terbang sampai itu habis baru diadain ujian. Terus benar, ternyata 2016 itu ujian enggak ini, sampai saya itu mikir mau mundur. Saya kan udah belajar itu 3 bulan udah selesai, apa saya mundur aja ya, pindah ke Taiwan. Sempat kepikiran pindah ke Taiwan, sempat pikiran pindah ke Jepang juga. Waktu itu proses ke Jepang kan juga nggak begitu sulit-sulit amat ya. Temen ada yang pindah ke Jepang waktu itu, langsung proses sudah terbang. Saya masih nunggu ujian, belum ada ujian juga. Nanya ke LPK, Pak ini ada ujian nggak sih? Ya nggak tahu, belum, ntar kalau ada tak kabarin, kerja dulu Mas. Ya udah, saya akhirnya kerja itu awal 2016, saya kerja ke proyek di Jakarta sama teman saya kebetulan, sambil nunggu ada kepastian itu ya. Terus saya kerja sampai Lebaran, dari awal Januari sampai Lebaran itu saya kerja. Jadi saya kerja nggak kerja atau tetap saya belajar. Saya mau ke Jepang juga, lah enggak lah, udah fokus niatnya ke Korea aja. Paginya bangun pagi kan, setelah sholat subuh itu saya langsung belajar. Saya baca itu per bab sehari, satu bab tak grebek itu, satu bab itu 2 bulan udah selesai 60 bab. Kadang pas kalau lagi minggu lagi libur gitu, kadang minggu nggak berangkat di proyek ya, itu tak belajarin 2 bab 3 bab gitu sekaligus. Terus sampai lebaran, habis lebaran ikut itu lagi kan, di LPK ada pemantapan, katanya mau ada ujian. Ya udah, saya ikut berangkat pemantapan. Akhirnya nggak ada ujian, masih tetap nggak ada itu.
Kabarnya kan karena nggak jelas, dari HRD juga belum tahu, belum bisa memastikan waktu itu. Terus akhirnya saya pemantapan berapa bulan itu dinyatakan nggak ada ujian kan, kayaknya nggak ada tanda-tanda mau ujian ini mas, belum daftar posisinya. Kalau sekarang kan udah pada daftar, belum ada ujiannya ya kan, tanggalnya udah keluar kemarin tapi dibatalin ujiannya karena corona ini. Terus saya ke proyek lagi, kerja proyek sampai tahun baru terus ada kabar 2017 itu ada ujian baru 2017. Jadi kan berapa tahun itu prosesnya lama lah, 2015 akhir sampai 2016, 2017 baru ujian. Itu nunggu ujian doang. Sama mungkin kayaknya kalau ini feelingku kayaknya tahun ini belum ada ujian. Masalahnya apa? Yang kemarin yang prelim, udah prelim tinggal terbangnya aja belum terbang. Yang tinggal terbang pun re-entry ya, untuk re-entry. Yang re-entry juga belum ada berangkat re-entry. Padahal re-entry itu tinggal berangkat doang. Temanku re-entry belum sampai sini juga, belum bisa katanya. Emang ada SLC bulan 9 ini ada ujian SLC. SLC tetap jalan. Tapi untuk ujian kayaknya belum ada tanda-tanda. Kemungkinan tahun depan kayaknya dijadiin satu, kayak waktu dulu kan jadi satu, yang ikut jadinya banyak. Dulu jadi 2016 sama 2017 itu jadi 1 sampai 32.000 orang, tapi kuotanya banyak. Untuk ini kayaknya juga hampir sama kemungkinan, tapi ini juga nggak tahu lah karena ini masalahnya berhubungan dengan virus itu, berhubungan dengan pandemi. Terus di sini juga ini level tingkat social distancingnya dinaikin lagi udah. Ya pokoknya buat yang baru belajar, buat temen-temen, intinya kalau mau belajar aja, nggak apa-apa, terus belajar. Kalau yang udah daftar ujian kemarin tinggal ujian itu ya, tetap belajar terus, pokoknya jangan kendor. Kalau misal mau tetap maju ya tetap maju, dimantepin aja nggak apa-apa. Masalahnya apa ya, saya setelah nyampe sini juga saya merasa bersyukur aja, ada teman saya yang ke Jepang itu ya, ke Jepang itu saya baru nyampe sini pas terbang kan 2017, saya alhamdulillah langsung terbang di bulan September, tepat 3 tahun ini. Itu temen saya pas saya terbang sampai sini ngabarin, itu katanya di sana nggak enak, balik dia ke Indonesia terus proses lagi. Tapi sekarang nggak tahu itu udah terbang apa belum, saya juga nggak pernah kontak-kontakan. Terus kalau yang ke Taiwan juga ya bukannya apa-apa ya, percuma di sana, ibaratnya kerja sebulan gajinya juga di sini beda pokoknya. Tetap menurutku ya beruntung sih saya masih tetap maju, nggak jadi ke Taiwan atau ke Jepang. Ya tetap belajar aja, kalau yang mau baru mulai belajar, mulai juga nggak apa-apa, mulai dari sekarang. Ini misalnya ini September kan sama kayak saya, September ini belajar sampai bulan Desember, 3 bulanan biasanya belajar, 3 bulan antara 4 bulan. Terus habis itu 2021 nunggu ujian, sambil nunggu ujian tetap belajar, kerja dulu nggak apa-apa. Tapi pas baru belajarnya itu belajar kursus di LPK itu jangan sambil nyambi, janganlah, maksudnya jangan nyambi sambil kerja apa-apa. Masalahnya bahasa Korea itu rumit karena emang pertama bukan bahasa kita sendiri, terus yang kedua hurufnya juga beda. Pertama itu pasti bingung lah, huruf-huruf aja bingung, kita sering salah-salah. Terus kosakata juga banyak yang mirip-mirip tapi artinya beda gitu. Terus ada satu kata itu bahasa sininya banyak gitu, persamaan katanya banyak gitu. Jadi ya fokus aja, nggak apa-apa, gak usah mikir ujian pura, yang penting tetap belajar gitu aja. Terus belajar, terus diasah kemampuannya, cari sumber-sumber soal-soal, latihan soal, perbanyak translate-nya dibagusin. Terus kalau misal jenuh itu belajarnya sambil belajar dengerin lagu apa drama gitu. Dulu saya itu sambil dengerin lagu itu, saya sebenarnya nggak suka lagu sini, tapi karena belajar itu saya jadi gimana ya, sambil kerja proyek pun saya download itu lagunya, terus tak dengerin pas istirahat gitu pakai headset, tak dengerin lagu sini. Lagu-lagu sini itu banyak banget tak dengerin, sampai tidur pun saya dengerin itu dulu.
dan alhamdulillah membantu banget sih. Jadi pendengaranku ini jadi tahu sambil dengerin musik sambil nonton dramanya gitu. Jadi banyak kosakata yang tahu meskipun ya pokoknya nggak sia-sia lah, maksudnya biar belajarnya itu ada kombinasi, jadi nggak monoton gitu belajar buku terus soal gitu kan, jenuh lama-lama. Terus pas ada pengumuman ujian itu langsung disuruh teriot, saya ikut teriot, terus ikut ujian tahap pertama. Saya dapat soal itu, percaya nggak percaya, tak guyu soalnya. Lu ki soal apa? Soal mosok yo ngene iki tenanan pura, jawabannya kok ngene tok gitu lah. Bukannya saya gimana ya? Gak sepele banget, gak seperti yang tak bayangin gitu loh. Tapi ada juga yang pas sesi saya nggak lulus juga ada, tapi banyak lah pokoknya. Tapi pas saya itu dapetnya sesi yang pas enak, pas soalnya nggak terlalu rumit lah. Kalau yang siangnya kan rumit, saya dapat sesi pagi, terus sesi besoknya agak gampang lagi. Biasanya begitu sih emang sih. Beda-beda, jadi jenis soalnya beda. Sebenarnya katanya sih imbang itu sebenarnya katanya, tapi nyatanya juga beda. Setelah tak baca pun juga memang agak beda lah, bobotnya itu agak beda, nggak imbang tapi juga nggak begitu beda-beda jauh, nggak, cuman mungkin beda kosakata yang keluar gitu, terus agak rumit dikit lah. Ya pokoknya tetap belajar, terus belajar dan belajar, intinya gitu aja. Nggak usah bingung nunggu ujian pora, ada ujian enggak, ini mau ikut belajar gak ada ujian, terus buat itu ya. Pokoknya kalau dijanji-janjiin sama LPK dibilang ini nanti ujian gitu, ada ujian gitu. Terus pokoknya jangan terlalu berharap juga, soalnya masalahnya ini keadaan begini, yang di sini pun juga ikut merasakan imbasnya lah. Pabrik-pabrik juga pada sepi, banyak yang sepi. Pokoknya kalau udah niat belajar ya belajar, jangan berharap nunggu ujian, ini tahun ini ada ujian, enggak, jangan pusing mikirin itu. Justru yang harus kalian pikirkan itu, kalau misal besok ujian, saya itu siap enggak gitu. Jadi kalian siapin aja materi buat ujiannya itu, buat tesnya kalian siapin. Udah nggak usah mikir kapan ujian, nggak usah. Kalau misal mau ngecek, bisa juga ngecek langsung. Saya sudah bikin videonya kok. Bisa cek nanti saya tambahin di kolom komentar atau di deskripsi nanti. Untuk cara ngecek jadwal ujiannya, dicek sendiri pakai HP juga bisa, gampang banget. Nggak ribet-ribet, nggak perlu daftar. Ya karena di sini apa ya, di Korea itu penuh kejutan. Nggak diduga-duga gitu. Terus kadang bikin kaget. Ya kayak saya dulu itu tahu-tahu mau ujian, ya kan, udah mau ujian, ini daftar ujian, tahu-tahu ya udah saya di proyek pulang daftar ujian itu. Terus pas sudah lulus tahap pertama, lulus tahap kedua, terus ada sending kan, habis sending saya pergi ke proyek lagi, kerja proyek, daripada di rumah ngapain ya kan, lumayan buat istilahnya buat uang saku buat main-main lah, istilahnya gudulan-dulan, golek sangu dulan istilahnya, karo sangu nak pas mangkat meneh. Terus pas itu nunggu SLC itu ya, habis sending, saya baru di proyek itu berapa hari itu, waktu itu 3 hari itu ditelepon dari LPK itu dapat SLC katanya. Saya pas gak ngecek sih pas hari itu, pas kemarinnya tak cek terus pas masih di rumah. Pas sudah ke proyek kan saya udah pasrah, ya lah nggak mungkin dapat SLC sekarang gitu. Tapi udah tahu sih pas waktu itu ada hujan SLC, udah tahu. Terus akhirnya saya pulang, baru 3 hari terpaksa pulang, ya udahlah pulang, ini mau prelim. Terus 1 minggu di rumah langsung prelim ya. Habis prelim di Ciracas dulu 5 hari, seingatku 5 hari, terus pulang. Habis pulang itu 2 minggu dapat panggilan terbang, udah CCVE-nya turun langsung terbang. Kalau untuk ini kan kemarin ya udah prelim sampai sekarang udah berbulan-bulan itu belum juga ada kepastian. Kayaknya
itu visanya hangus, entah gimana juga nggak tahu itu keadaannya. Jadi pokoknya kalau misal niat mau kesini belajar aja nggak apa-apa. Kalau misal sekiranya apa ya ngabisin waktu apa ya udah mundur aja, nggak usah kesini, daripada nanti pikirannya itu mikirnya itu nggak tetap gitu, kurang madep kurang mantep, itu ntar jadinya malah nggak lulus kan, buang-buang waktu beneran. Sebenarnya sih kalau kesini buang-buang waktu sih nggak banyak. Di antara teman-teman ini termasuk teman saya ini ujian sampai 3 kali, dia maju terus ujian lagi nggak lulus di manufaktur, ujian lagi manufaktur, ujian lagi dia ikut vising baru lulus. Terus ada juga yang ikut manufaktur terus 3 kali lulus, ada banyak teman-teman yang ujian bukan hanya sekali 2 kali. Pas sampai sini juga kebayar kok, istilahnya kita kerja di sini sebulan gitu, buat dibandingin sama kerja di rumah itu kerja setahun serius. Apalagi kalau yang lemburnya kenceng, kayak temen itu ada gajinya 4 juta ada, terus yang 3,5 bersih juga ada. 4 juta kali 12 udah berapa? 48 juta. Di rumah gaji berapa? Kalau di tempat saya, di kampung saya di Purwodadi, gaji itu 1.500.000 ya UMR itu dulu. Setahun berdapat berapa? 15 juta. Belum buat bensin, buat makan dan lain-lain. Terus pokoknya semangat terus belajar, pokoknya jangan mikir ada ujian apa enggak. Kalau misal niat mau maju itu sama-sama ngabisin waktu, tapi kalau di sini tuh ngabisin waktunya nggak sia-sia. Saya juga dulu sebenarnya kalau misal tahu saya nggak ke Jakarta dulu, ngapain ke Jakarta ngabisin waktu, tapi saya tahunya udah agak telat, jadi saya kesininya juga telat lah umurnya. Tapi nggak nyesel pokoknya kalau udah di sini itu, meskipun kerjanya juga berat, namanya kita kerja di negeri orang kan. Pastinya jangan bayangin kita kerja bakal kerja enak gitu. Bayangin aja kerja yang nggak enak, masalahnya nanti kalau sini dapat nggak enak kan udah nggak kaget. Kalau kalian bayanginnya kerja yang enak kayak orang-orang siaran langsung, orang-orang live gitu, ya itu yang di live yang pas enak, yang nggak enaknya kan nggak di live. Terus itu juga bukan yang baru. Kalau baru emang biasanya kadang dikasih kerjaan enak, tapi kalau udah ada itu ya, udah ada kerjaan dia dikasih, ya udah yang paling nggak enak istilahnya begitu. Masalahnya orang sini nggak mau kerja yang nggak enak, makanya itu nyari orang asing dari Indonesia gitu. Wah malah kejauhan temanya. Pokoknya itu ujian tahun ini kayaknya feeling saya pribadi nih kayaknya nggak ada kalau tahun ini. Adanya nanti, masalahnya udah September terus belum ada tanda-tanda. Kayaknya 2021 dijadiin 1, yang kemarin udah daftar juga kayaknya dijadiin 1 nanti ujian. Kalaupun nanti misal ada ujian, pasti ujiannya itu yang ujian CPT khusus dulu, yang CPT X itu ya pasti. Ntar habis itu baru nyusul yang ujian CPT pemula. Biasanya fishing lebih dulu, baru manufaktur. Ya udah mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika bermanfaat boleh kalian share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian biar semuanya juga tahu tahun ini ada ujian enggak, terus harus gimana ngadepinya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya. Sampai jumpa, semangat pokoknya, terus semangat, jangan kasih kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.